Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 10, pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari 3 bagian. 1. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai lainnya. Sistem ini yaitu nilai atau konsep, gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Penjelasannya mengenai dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan telah terwujud. Yang berikut, dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggaraan negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang terkait dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good government yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini.
bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila pertama Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritual hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggara pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Bagian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan agar diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut: nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, setelah itu, kerjakan tugas merefleksikan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan pada paket halaman 25. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Selamat pagi.